Halo sobat, berjumpa lagi di channel Gede Kopi. Xiaomi kembali mengejutkan pasar smartphone dengan meluncurkan Redmi 14C, sebuah smartphone yang menawarkan keseimbangan sempurna antara harga dan kualitas. Didesain untuk segmen entry level, Redmi 14C hadir dengan beberapa fitur unggulan yang biasanya hanya ditemukan di smartphone kelas menengah. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk meminangnya, alangkah baiknya simak dulu 10 kelebihan dan kekurangan Redmi 14C. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silakan like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, layar luas dan smooth. Redmi 14C dibekali ukuran layar yang lebih luas dibandingkan pendahulunya. Smartphone ini dilengkapi dengan layar IPS berukuran 6,88 inci, sehingga pengalaman multimedia seperti menonton video atau bermain game menjadi lebih memuaskan. Karena dipadukan dengan ukuran layar yang lebih luas, kerapatan piksel yang dimilikinya mencapai 260 ppi. Meskipun resolusinya belum mencapai Full HD, aktivitas menonton tetap terasa memuaskan dengan reproduksi warna yang bisa mencapai 16,7 juta warna. Yang menarik, layarnya mendukung refresh rate hingga 120 Hz, menjadikannya salah satu smartphone entry level dengan spesifikasi layar yang sangat baik. Dengan dukungan ini, layarnya mampu memberikan pengalaman visual yang mulus saat menjelajahi media sosial atau bermain game. Selain itu, layarnya juga sudah mengantongi sertifikasi TUV Renlen Low Blue Light dan Flicker Free yang dapat mengurangi kelelahan dan gangguan pada mata akibat penggunaan perangkat yang lama. Kedua, performa cukup gahar di kelasnya. Performa Redmi 14C terbilang cukup gahar di kelasnya. Smartphone ini ditenagai chipset MediaTek Helio G81 Ultra dengan clock speed up to 2 GHz. Berdasarkan pengujian benchmark dari channel Diarcom, smartphone ini berhasil meraih skor Antutu 10 sampai 271 ribuan poin. Skor yang didapat terbilang cukup tinggi di kelasnya. Smartphone ini mampu menjalankan game Honor of King dengan settingan grafik tinggi. Game bisa dimainkan dengan lancar dengan frame rate rata-rata di angka 58 fps. Ketiga, kamera bisa diandalkan. Di sektor fotografi, Redmi 14C dilengkapi dengan kamera utama 50 megapiksel yang mampu menghasilkan foto dengan kualitas baik. Kamera utamanya ini sudah mendapat dukungan dari teknologi AI dan Xiaomi Imaging Engine. Teknologi ini mampu mengoptimalkan kualitas serta kecepatan gambar agar setiap momen terlihat semakin nyata. Hal ini membuat proses pemotretan jadi lebih cepat dan optimal agar tidak ada momen yang terlewat. Selain itu, terdapat juga kamera depth 2 megapiksel untuk efek bokeh yang lebih artistik. Di bagian depan terdapat kamera selfie beresolusi 13 megapiksel yang cocok untuk kebutuhan swafoto dan panggilan video. Kamera depannya dilengkapi mode malam agar gambar selfie tetap terlihat cerah dan jernih bahkan dalam kondisi gelap. Ada juga mode kecantikan inovatif yang bisa meningkatkan kualitas selfie dari segala sisi dengan fitur seperti efek menghaluskan, merampingkan, dan mata besar. Untuk perekaman videonya, baik kamera depan atau belakang, keduanya bisa merekam hingga kualitas 1080p 30 fps. Kini mode video dilengkapi filter film kamera klasik agar hasil video jadi semakin menarik dengan beragam opsi kreatif. Keempat, baterai tahan lama. Di sektor daya, Redmi 14C sudah dibekali baterai sedikit lebih besar dari kebanyakan smartphone di pasaran. Baterainya sendiri berkapasitas 5160 mAh. Smartphone ini diklaim mampu bertahan hingga 22 jam untuk menonton video, 42 jam untuk menelepon, atau bertahan hingga 21 hari dalam mode standby. Dengan begitu, sobat tak perlu khawatir baterai smartphone ini bakal cepat habis. Pengisian dayanya didukung teknologi fast charging 18 watt. Meski belum terbilang paling cepat, tapi ini sudah cukup untuk kelas entry level. Smartphone ini juga dilengkapi fitur Smart Charging Engine serta teknologi baterai aman sehingga baterai tahan lama, tetap kuat, serta menjaga kesehatan baterai meski dicas semalaman. Kelima, konfigurasi memori lega. Redmi 14C hadir dengan dua opsi kapasitas RAM, yaitu 6GB dan 8GB. Jenis RAM yang digunakan LPDDR4X. Smartphone ini memiliki fitur extended RAM yang bisa memperluas kapasitas RAM secara virtual sampai 8GB. Sementara itu, memori internalnya juga memiliki dua varian, yaitu 128GB dan 256GB. Kapasitas memorinya juga bisa diperluas dengan menambahkan kartu microSD.
ke-6 sistem UI terbaru. Saat pertama kali dinyalakan, Redmi 14C sudah menggunakan antarmuka HyperOS. Kini tampilannya lebih baru dan terlihat sederhana. Pada bagian kontrol panel, sobat tidak akan menemukan teks dari label pada tiap ikonnya. Selain itu, tampilan layar kunci dan layar depannya bisa dipersonalisasi. Dengan begitu, sobat bisa membuat tampilan senyaman mungkin sesuai selera yang diinginkan. Masih banyak fitur baru yang dimiliki oleh HyperOS ini, mulai dari galeri, kamera, privasi, hingga game turbo. Ketujuh, desain menarik. Redmi 14C tampil dengan desain yang lebih modern dan stylish. Modul kamera di bagian belakang berbentuk lingkaran besar dengan sensor yang terintegrasi, sehingga memberikan kesan premium yang hanya ada pada smartphone kelas atas. Desainnya membulat seperti bintang bersinar di malam hari yang terpancar dari bodi perangkat, sehingga menciptakan keharmonisan visual yang elegan. Tampilan desainnya ini sekilas mirip dengan Itel RS4, tetapi dengan sentuhan khas Xiaomi. Hadir dalam 3 pilihan warna yang keren, yakni Starry Blue, Dreamy Purple, dan Midnight Black. Ketiga varian tersebut menggunakan material kaca di bagian belakang dengan akhiran glossy. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Redmi 14C juga punya beberapa kekurangan yang perlu sobat perhatikan sebelum membelinya. Apa saja itu? Pertama, memori masih eMMC. Meskipun Redmi 14C dibekali kapasitas memori internal yang besar, namun sayangnya smartphone ini masih menggunakan jenis memori eMMC yang kecepatan transfer lebih lambat dibandingkan UFS. Jenis memori ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melakukan ekstrak atau menyalin file. Walhasil, penggunaan eMMC ini bisa mempengaruhi kecepatan akses data, terutama saat membuka aplikasi atau game berukuran besar. Kedua, speaker cuma satu. Cukup disayangkan Redmi 14C hanya dibekali satu speaker saja alias masih mono. Oleh karena itu, suara yang dihasilkan jadi terasa kurang memuaskan. Dengan jumlah lubang speaker yang hanya satu, ketika speaker tersebut ditutup, maka suaranya akan benar-benar hilang. Berbeda jika jumlah speaker yang disematkannya berjumlah 2. Solusi yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan earphone atau headset. Ketiga, bodi berat. Kekurangan terakhir yang dapat ditemui pada Redmi 14C adalah bobotnya yang cukup berat. Bobotnya sendiri melebihi 200 gram. Hal ini mungkin bisa menjadi kendala bagi sobat yang lebih menginginkan perangkat yang ringan dan mudah dibawa. Meskipun demikian, bagi sobat yang menghargai kemampuan dan fitur yang dimiliki smartphone ini, bobot yang berat mungkin menjadi trade-off yang dapat diterima. Nah, setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan dari Redmi 14C, maka sobat bisa mempertimbangkan apakah smartphone ini layak dibeli atau tidak. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, saya admin Gede Kopi pamit undur diri, sampai berjumpa lagi di video menarik berikutnya. Bye-bye.